Ya, oke ya. Jadi meskipun ada yang belum tadi entah kenapa gitu ya, atau mungkin sekarang sedang nggak ada di ruangan, tapi memang ya perubahan iklim itu tentu terjadi di Indonesia. Kalau secara global terjadi, maka tidak mungkin Indonesia sendirian nggak terjadi kan gitu ya. Karena kan udara itu bumi itu kan satu. Nah, itulah persoalannya. Maka tadi dalam kuliah itu disebut sebagai krisis global ya karena itu terjadi di seluruh dunia. Jadi kalau dunia sudah mengalami perubahan iklim yang ditandai meningkatnya suhu udara dan berkurangnya curah hujan sebetulnya gitu ya. Jadi dan itu mengakibatkan melelehnya apa namanya permafrost yaitu salju abadi ya di Antartika, di Himalaya gitu ya. Itu apa namanya dan mengakibatkan uh, tentu air yang es tadi kan jadi air ya dan kemudian itu masuk ke laut sehingga itu mengakibatkan naiknya muka air laut. Nah, itulah uh, terjadi perubahan iklim. Jadi kalau terjadi di Indonesia misalkan oh, apa buktinya? Gimana Mbak jawaban yang kedua? Tidak semua menjawab ya. Berapa orang yang menjawab? 46, Bu. Meningkatnya suhu bumi, peningkatan muka air laut. Ya, tapi itu kan gejala perubahan suhu ya, perubahan iklim. Tapi di Indonesia apa buktinya? Bukti itu kalau kita nanya, kita bertanya, ada soal semacam itu, apa bukti di Indonesia, maka harus ditunjukkan gitu dengan konkret ya, jawaban yang lebih konkret ya. Jadi misalkan ini ada jawaban sulit memprediksi kapan akan musim hujan dan kemarau seperti terjadinya kemarau berkepanjangan. Ini bisa dibuktikan bahwa sekarang misalkan ini kan bulan apa tuh? September ya. Bulan September tuh sudah mulai musim hujan kan ya. Apakah di beberapa tempat masih kemarau misalkan atau malah baru musim hujannya terlambat atau bagaimana. Jadi ketika kita bertanya bukti terjadi perubahan iklim di Indonesia, maka buktinya itu sedapat mungkin konkret gitu ya. Jadi bahwa oke, musim hujan sekarang sulit diprediksi. Boleh di daerah Anda yang seharusnya hujan tapi tidak, yang seharusnya begini begini gitu ya. Kemudian risiko banjir meningkat kan gitu ya. Banjir apa? Ini perlu dipahami ya. Nanti kita akan setelah ini ya, banjir itu bisa karena kerusakan dari hutan ya, dari hulu gitu ya, dari hulu karena hutannya gundul sehingga airnya meluncur ke bawah gitu, run off gitu ya, jadi banjir atau banjir karena meluapnya air laut karena banjir rob ya istilah orang Jawa itu banjir rob ya jadi tidal waves ya tidal ya itu karena muka air laut yang meningkat itu menyebabkan eh, apa terjadinya banjir di terutama di pinggir-pinggir pantai. Jadi kalau kalian tinggal di Semarang, kemudian Demak gitu ya, Jepara, kemudian Jakarta Utara gitu ya, di daerah itu tentu bisa merasakan bagaimana banjir itu makin lama ya waktunya dan makin jauh jangkauannya gitu. Daerah yang dulunya nggak banjir banjir. Saya ya lama yang saya dulu tinggal di Kudus ya, jadi sering lewat Demak itu apa namanya Semarang dan itu sering ada banjir gitu. Tapi sebentar gitu ya kita tahu sebentar. Tapi sekarang itu menjadi lebih lama. Kemudian bahkan ada berita bahwa untuk Jakarta itu juga resiko akan tenggelam 10 tahun lagi itu kata Joe Biden katanya begitu.
Dan kemudian dari riset di Kompas yang dimuat bulan lalu, sekitar 100 lebih ya, berapa ratus daerah-daerah pantai, kabupaten pantai itu akan terjadi akan tenggelam juga gitu karena terkena banjir rob. Jadi kalau kita bertanya bukti, maka harus lebih konkret. Ada nggak yang begitu? Ini kan misalkan ya suhu meningkat, kenaikan permukaan air laut, kemudian itu umum gitu ya. Tapi di Indonesia apa contohnya misalkan gitu. Ya, jadi kalau ada soal semacam itu, nah ini dia salah satu masjid di Jakarta sudah mulai tergenang terjadinya. Nah, di mana ini di Jakartanya gitu ya. Nah, kalau dia kemudian di Jakartanya di daerah Jakarta Selatan tentu sebabnya bukan itu gitu ya. Tapi kalau di Jakarta Utara di pantai mungkin terjadi kenaikan suhu sebesar 0,5 derajat Celcius yang diperkirakan terjadi hingga 2030 ya. Kemudian cuaca ekstrim terjadi gitu ya. Jadi konsepnya demikian, tapi barangkali juga bisa lebih konkret dengan apa yang Anda alami. Jadi kalau tadi masjid di Jakarta sudah mulai tenggelam, mungkin lebih konkret lagi itu di daerah Jakarta Utara. Karena apa? Karena adanya banjir rob. Ya, karena kalau terkait dengan peningkatan muka air laut itu pasti yang terkena imbas pertama kali atau dampaknya itu adalah daerah atau kota-kota di pantai gitu ya, atau yang di pesisir gitu ya, dan itu sudah diramalkan akan bisa menenggelamkan ratusan pulau, ratusan kabupaten. Dan khusus di Jakarta itu 10 tahun lagi mungkin tenggelam oleh karena selain perubahan cuaca juga ada beban dari penduduk dan lingkungan dan pembangunan gitu ya. Jadi kalau penduduk nambah kan berarti air tanah itu tersedot ya, sehingga yang seharusnya diisi air, lapisan tanah itu jadi rongga gitu ya, menjadi rongga sehingga kemungkinan akan ambles gitulah tanah itu di Jakarta katanya begitu. Ya, belum lagi beban bangunan di atasnya yang luar biasa gitu ya. Bangunan apartemen berpuluhan bahkan ratusan, jalan layang bertingkat-tingkat dan seterusnya. Jadi itu kita bisa sebutkan bagaimana dampak perubahan iklim itu yang terjadi di Jakarta, di Indonesia itu di pinggir pantai karena perubahan muka air laut, tapi kalau di Jakarta ditambah karena keberatan karena tambahan penduduk dan pembangunan yang terlalu berat gitu, bisa jadi begitu. Nah kalau suhu udara, nah itu sebetulnya di pegunungan gitu. Jadi seperti tadi, seperti misalkan Himalaya itu mau sudah mulai longsor gitu ya, suhunya gitu. Ya saya belum jadi pergi ke Nepal, udah hilang itu saljunya gitu ya misalkan. Atau di daerah Antartika gitu ya, sudah mulai pecah itu esnya menjadi air. Mungkin di Irian juga begitu. Di Dieng mungkin tidak sedingin yang lalu. Bogor juga sudah tidak sedingin zaman saya pertama kali kuliah di IPB tahun 79. Itu memang luar biasa, relatif lebih dingin. Meskipun kalau kita bandingkan dengan tempat lain, Bogor itu masih lebih dingin gitu ya. Jadi apa buktinya perubahan iklim itu bisa kita sebutkan dengan lebih konkret. Jadi misalkan di Pekalongan ya atau di pesisir pantai itu ya, itu banyak daerah atau banyak sawah yang sudah tergenang air dan diganti menjadi tambak, atau tambak pun sudah hilang gitu ya, sehingga orang harus mengganti sumber nafkahnya gitu. Nah, gimana upaya mencegahnya atau mengurangi dampak itu? Gimana jawaban ketiga Mbak Vina?
Nggak banyak ya jawabannya. Oke, bentar Mbak berhenti dulu. Ya, melakukan kegiatan yang meminimalisir emisi karbon dan hemat penggunaan barang-barang yang menggunakan energi tak terbarukan. Ya, oke. Mengurangi artinya apa? Mengurangi kemungkinan pemanasan ya. Jadi mengurangi emisi karbon tentunya untuk mengurangi pemanasan global itu. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan lampu dan meningkatkan daur ulang. Oke, membatasi penggunaan bahan bakar fosil ya yang tidak terbarukan. Nah, oke. Jadi ada upaya kita memitigasi ya, mengurangi ya, dampak yang makin luas ya dari perubahan iklim itu, baik secara pribadi gitu ya, secara pribadi dengan tadi ya mengubah gaya hidup tadi ya, itu nanti akan dijelaskan setelah UTS gitu ya, di masa UAS gitu ya. Dan kemudian mungkin pemerintah bagaimana peran dari komunitas atau kemudian pemerintah daerah gitu ya, apa yang bisa dilakukan. Tadi yang lupa, kalau bisa menjawab silahkan. Ada yang mau menjawab? Ini kan pribadi ya, mungkin dari pribadi, tetapi peran dari misalkan komunitas atau pemerintah ya, baik daerah atau pusat untuk memitigasi dampak perubahan iklim apa kira-kira? Itu pertanyaan dari Pak Arya juga gitu ya, di kuliah lalu. Ya ini mohon maaf, kita mereview lagi karena minggu lalu kita agak kacau kuliahnya dan belum sempat mendalami kuliah yang disebut dengan krisis global itu. Ada yang mau bisa menjawab? Kira-kira apa peran pemerintah? Mungkin bisa di take down Mbak ini biar kita diskusi langsung. Terima kasih Mbak Vina sudah dibantu. Oke, silakan. Apa coba? Kalau tadi individu boleh ya kita mengubah lifestyle kita, tetapi untuk pemerintah kira-kira apa yang dilakukan ya untuk memitigasi dampak perubahan iklim itu? Ada yang bisa menjawab? Oke, Azahra silahkan. Iya Bu, mohon koreksinya untuk jawabannya. Mungkin pemerintah juga bisa melakukan atau membuat regulasi-regulasi hukum untuk lingkungan yang lebih lagi, jadi lebih spesifik lagi dan melakukan dampak atau analisis AMDAL kepada perusahaan-perusahaan yang akan mengadakan perusahaannya di Indonesia seperti itu, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengambil sumber daya di Indonesia dan tidak sedikit yang merusak atau mengeksploitasi alam secara berlebihan. Lalu dari bidang pendidikan juga mungkin bisa dilakukan adanya praktik-praktik atau ditambahkan ke dalam kurikulum itu sebagai belajar tentang bagaimana cara menjaga lingkungan, bukan hanya sebagai suatu pelajaran namun juga sebagai suatu praktek seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, Zahra, terima kasih ya. Jadi pemerintah bisa meminta perusahaan untuk mungkin ya nanti kita akan belajar itu ya, enggak tahu beberapa ya tentang modernisasi ekologi ya diterapkan di mana kegiatan industri itu tidak menghasilkan limbah yang menyumbang kepada pemanasan global lebih banyak dan lebih banyak melakukan kegiatan daur ulang. Dan pendidikan, ya itu baik itu. Memang pendidikan itu pemahaman atas lingkungan itu juga harus dari semula, gitu, dari awal gitu ya, mungkin dari TK ya atau mungkin PAUD gitu ya sudah mulai dilakukan sehingga akan menjadi kebiasaan sampai dewasa. Ya itu baik sekali. Ada yang mau mengelaborasi atau menambahkan karena pemerintah juga bisa melakukan hal yang lain? Silakan. Siapa yang mau mengelaborasi? Oke, Dianti silakan.
Iya, Ibu, mohon maaf ya Bu kalau misalnya salah. Kalau menurut saya bisa juga dengan melakukan reboisasi hutan tropis secara dalam skala besar sih Bu. Soalnya kan sekarang hutan-hutan tuh udah diganti jadi hutan kelapa sawit, dan walaupun emang manfaatnya sekarang banyak, tapi karbon yang dihasilkan masih lebih sedikit daripada hutan tropis Bu. Kalau yang saya tahu, namun sekarang malah dibesar-besarkan sih hutan kelapa sawit itu. Kalau menurut saya lebih ini sih Bu, di manage lagi untuk menanam hutan kelapa sawitnya, jangan sampai hutan tropisnya ini semuanya diganti jadi hutan kelapa sawit gitu Bu. Oke, terima kasih Dianti. Ya betul. Jadi upaya kan sudah dilakukan ya, pemerintah melakukan moratorium untuk perluasan kebun kelapa sawit. Jadi dihentikan sementara untuk ekspansi kebun kelapa sawit, dan kemudian juga ada proyek RED Plus ya, di mana ada pemeliharaan kawasan hutan ya, hutan tropis asli untuk tidak diubah ya, untuk dijadikan cagar alam dan sebagainya. Itu di Kalimantan kalau tidak salah ya. Dan kemudian kita akan mendapatkan kompensasi ya, berupa istilahnya itu seperti uang ganti karena kita menyerap karbon di dunia gitu ya. Tapi nggak tahu itu endingnya seperti apa, karena kok ada yang terakhir itu ada dispute itu apa ya, ada ketidaksepakatan atau percekcokan atau kurang ada ketidaksepakatan ya. Tapi saya belum membaca langsung tadi ya apa yang terjadi antara pemerintah Norwegia dan Indonesia perkara jumlah fee untuk perubahan iklim untuk REDD Plus itu dalam rangka mengurangi mengurangi eksploitasi hutan dalam rangka memelihara ya, bukan memelihara hutan tropis itu. Nah, untuk moratorium ini malah apakah akan dibuka atau tidak gitu ya. Jadi untuk reboisasi itu mungkin apakah seluas apa bisa dilakukan gitu ya. Itu sekarang jarang sekali mendengar istilah reboisasi dilakukan. Yang ada itu adalah mengkonversi hutan ya menjadi hutan untuk sumber-sumber yang lain gitu ya. Terima kasih, Dianti. Ada yang lain yang mau menambahkan kira-kira apa? Pemerintah atau komunitas ya yang lebih kecil dari pemerintah, hutan adat misalkan ya, untuk melakukan masyarakat adat, komunitas untuk membantu, bukan membantu ya, untuk mempraktekkan upaya pengurangan memitigasi perubahan iklim. Silakan. Ini ada pada kemana nih? Coba saya lihat. Kalau nggak ada volunteer, saya mau dengar. Iswari Salam itu ada? Iya, Dir, Bu. Iya, gimana Mas Iswari? Ada nggak usulnya? Ya, atau Bu, komentarnya? Silahkan. Mesti tahu Bu, Anda itu, cuman malas ngomong aja. Silahkan. Tadi ini Bu, agak terlempar baru join kembali nih Bu. Oke, pertanyaannya adalah apa peran pemerintah ya, komunitas atau masyarakat, pemerintah untuk bisa mengurangi dampak perubahan iklim atau memitigasi ya, mengurangi kejadian perubahan iklim itu. Silahkan. Kalau menurut saya Bu, dari peran pemerintah itu sendiri kan bisa ini ya, dari lebih seperti kayak mempertegas beberapa peraturan ya Bu, supaya beberapa kayak perilaku beberapa masyarakat, tindakan masyarakat yang bisa kayak seperti lebih merusak lingkungan ya Bu, itu tidak terjadi lagi Bu. Jadi untuk pemerintah tentunya kayak seperti untuk mempertegas aturan, lalu untuk beberapa komunitas-komunitas tentunya bisa dilakukan ini Bu, beberapa
kegiatan-kegiatan yang berbasis untuk menjaga keadaan lingkungan, Bu, sehingga di sini ya bisa lebih mengurangi lah, Bu, terjadinya dampak dari perubahan iklim ini, Bu. Jawabanmu itu rumit banget tapi nggak jelas. Oke, terima kasih ya Mas Iswari sudah mencoba menjawab padahal tadi lagi tiduran mungkin ya, atau baru masuk setelah terlempar. Oke ya, jadi gini. Jadi komunitas itu kan sebetulnya misalkan ada masyarakat adat itu. Orang misalkan seperti suku Badui, misalkan Badui dalam yang dia hidup sederhana, hidup sesuai alam, yaitu tentu akan bisa membantu untuk memelihara alam. Cuman kemudian masyarakat dengan adat yang mempunyai hutan itu tetap diberikan hak atas hutan itu, sehingga mereka tetap bisa menjaga hutan ya, sehingga tidak tetap bisa menjadi paru-paru dunia. Mungkin begitu ya, karena sekarang itu banyak juga hutan adat yang kemudian terkonversi menjadi sawit ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, dan semacam itu gitu ya. Itu satu. Juga bisa tentunya ada pembangunan ya, tentu secara nyata ya, mengatur ya pembangunan infrastruktur, atau mungkin katanya di Jakarta itu akan dibangun seawall gitu ya, atau di Benoa sudah ada gitu ya. Seawall itu tembok ya untuk mencegah tidal wave tadi, air rob tadi itu, banjir rob tadi masuk ke daratan. Tapi juga itu ada masalah, ternyata setelah diteliti itu malah menjadi seperti banjir yang tertunda gitu istilahnya. Jadi kalau seawall-nya itu nggak kuat kan jebol suatu saat gitu katanya. Jadi komunitas itu juga bisa memperkuat upaya untuk, tadi benar kata Mas Iswari tadi, mengurangi bagaimana masyarakat mungkin mengatur pembuangan sampah ya, mengatur hal-hal yang mungkin pembuangan sampah ya, atau bagaimana memanfaatkan mendaur ulang sampah itu juga demikian ya. Dan kemudian mungkin menanami sekitar rumahnya dengan sistem misalkan meminta setiap halaman menanam, setiap rumah tangga menanam pohon atau menanam bunga-bunga, pokoknya sesuatu yang bisa menyerap karbon misalkan dengan tanaman-tanaman hijau. Mungkin begitu ya, gitu. Itu kan bisa Anda usulkan sebetulnya. Jadi dari level pribadi ya, kita mengubah lifestyle, kemudian komunitas yang terkecil dari RT, RW sampai komunitas adat ya. Kemudian pemerintah dengan keputusan-keputusan tertentu gitu yang mengatur pembangunan dan sebagainya, itu bisa harus ya bekerja untuk pembangunan sustain, tetapi lingkungan sustain dan perubahan iklim bisa tidak berkembang gitu ya, ditahan sampai sekarang. Baiklah, ini review untuk perubahan untuk krisis global mata kuliah lalu ya, karena kemarin agak kisruh gitu. Nah sekarang kita akan masuk ke krisis lokal ya. Nah krisis lokal itu Anda sudah kuis kemarin, jadi agak kesalahan di saya juga karena saya mengira lokal dulu, sehingga pertanyaannya adalah mengenal krisis yang Anda terjadi di tempat Anda. Nah nanti setelah saya menonton video kita akan bahas ya, mungkin bisa ditayangkan lagi oleh Mbak Vina. Iya betul, hasil jawaban Anda minggu lalu mengenai kerusakan lingkungan di sekitar Anda. Nah, apakah kemudian kita akan mendiskusikan apakah itu merupakan bagian dari perubahan iklim atau ulah manusia saja, gitu misalkan. Mbak Vina, yang share screen untuk video siapa, saya atau Mbak Vina? Oh iya Bu, sebentar. Videonya sekitar 20 menit ya, kita perhatikan. Itu datanya agak lama gitu ya, belum sempat diedit. Belum muncul Mbak?
Iya Bu, benar. Saya full screen dulu tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Ekologi Manusia dengan kode KPM 222 atau 320 yang diselenggarakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Pertemuan kali ini akan mengangkat isu krisis ekologi dan lingkungan kontemporer lokal. Saya Heru Purwandari. Pada pertemuan kali ini, kita akan memfokuskan pada isu krisis ekologi dan lingkungan pada skala lokal, yang mana pertemuan ini akan melengkapi pertemuan sebelumnya tentang isu yang sama pada aras global. Sehingga setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan berbagai isu krisis ekologi dan lingkungan kontemporer, baik pada skala global maupun lokal. Berikut adalah sub pokok bahasan pertemuan kali ini, yaitu memahami krisis ekologi hutan, memahami kebakaran hutan, memahami penyebab kebakaran hutan, memahami krisis ekologi pesisir dan muara sungai, lalu memahami krisis kependudukan, dan memahami pencemaran lingkungan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan hutan tropis yang sangat luas. Tahun 2020, tercatat hutan Indonesia mencapai 125 juta hektar, dan ini merupakan posisi ketiga setelah Brazil. Lokasi hutan tropis Indonesia terletak hampir di setiap pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Hal ini merupakan sebuah kemewahan, mengingat hutan memiliki fungsi ekologis yang besar sebagai penyerap karbon dioksida dan pelepas oksigen, di samping fungsi lain seperti pengatur keseimbangan energi dan pola tekanan udara di atmosfer, juga pengatur siklus air dan hidrologi. Sayangnya, hutan tersebut makin mengalami degradasi, baik sebagai efek dari penebangan ilegal maupun kegiatan industri. Deforestasi terbesar terjadi pada kurun waktu 1996 hingga 2000 dengan total 3,5 juta hektar. Hal ini berimplikasi pada peningkatan emisi gas rumah kaca, baik melalui proses dekomposisi maupun pembakaran. Kombinasi dengan emisi pada sektor lain menempatkan Indonesia pada posisi ketiga negara penyumbang emisi terbesar di dunia. Tentu Anda sering mendengar berita tentang hewan liar yang masuk ke permukiman ataupun lahan pertanian penduduk. Apa yang terjadi sesungguhnya? Situasi krisis ekologi hutan telah menimbulkan kekacauan. Manusia yang mengambil sumber daya hutan dengan semena-mena menyebabkan hewan kehilangan tempat tinggal dan juga makanan. Inilah yang menyebabkan hewan mencari makan ke area di mana penduduk tinggal. Berikut adalah peta tutupan hutan dan lahan pada tahun 92 dan 98. Anda bisa melihat di sini bahwa warna hijau pada peta tahun 98 itu semakin pudar. Hal ini mengindikasikan jumlah hutan dan lahan pertanian semakin berkurang. Slide berikut berisi diskusi tentang aktivitas pembakaran hutan pada masa lampau dan masa kini. Nah, kita bisa lihat bahwa membakar merupakan bagian dari budaya petani masa lalu untuk tujuan membuka lahan pertanian. Perbedaan mendasar dengan karakter pembakaran hutan pada masa kini adalah pada skala pembakaran dan dampaknya. Petani masa lalu membakar pada areal yang relatif sempit dan tidak secara signifikan menimbulkan deforestasi. Berbeda dengan pembakaran pada masa kini, di mana luasan lahan untuk keperluan industri sangat besar, sehingga dampak dari aktivitas land clearing
itu juga menjadi signifikan. Lalu bagaimana hubungan antara musim di Indonesia? Kita lihat di sini bahwa pada bulan September sampai April, Indonesia masuk musim penghujan. Ini dipengaruhi oleh adanya angin muson barat. Kebalikannya, pada bulan Mei dan Agustus, Indonesia mengalami musim kering, musim kemarau, yang disebabkan oleh adanya angin muson timur. Nah, fenomena El Nino itu juga menyebabkan durasi musim kemarau di Indonesia semakin panjang. Kita ingat bahwa tahun 97, 98 tercatat di Indonesia tahun ini merupakan tahun terpanjang kemarau. Mari kita perhatikan peta berikut. Di sini nampak bahwa daerah Kalimantan Utara dan juga Papua relatif hutan perbatasannya masih sangat luas. Berbeda dengan kondisi di Sumatera maupun Jawa. Di Sumatera, tekanan terhadap hutan sangat kuat, terutama akibat masuknya perkebunan sawit. Demikian juga pada daerah Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Timur. Sedangkan kita lihat di Indonesia, di Pulau Jawa, hampir tidak ada wilayah yang bisa kita sebut sebagai hutan. Pengaruh El Nino sangat terasa pada kebakaran hutan. Tahun 1982, kemarau panjang telah menghancurkan 3,2 juta hektar hutan, dan puncaknya pada tahun 1997-98, di mana kemarau panjang dan juga aktivitas pertanian skala besar menyebabkan hilangnya hingga 9,7 juta hektar hutan. Memang situasi tersebut telah mendorong beragam strategi dalam rangka memprediksi sekaligus memonitor titik api sebagai penyebab kebakaran. Sayangnya, berbagai pendekatan tidak cukup efektif memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah dan menghentikan kebakaran. Misalnya, homogenisasi tanaman. Ini memicu kebakaran hutan makin menjadi, ditambah praktek-praktek pembukaan lahan yang masif demi mendukung aktivitas pertanian untuk kepentingan industri dan biofuel. Di sini kita bisa melihat bahwa kebakaran hutan itu banyak terjadi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Papua. Mengapa hal itu terjadi? Karena memang 3 pulau besar itu memiliki luas kawasan hutan yang cukup tinggi. Tapi kita perhatikan di sini bahwa intensitas kebakaran sangat besar terjadi di Sumatera dan Kalimantan, ya, dibandingkan di Papua. Jadi ini merupakan efek dari kegiatan industri, ya, kegiatan pertanian yang berorientasi industri. Salah satunya adalah tanaman hutan berubah menjadi tanaman perkebunan, yaitu sawit. Jika kita lihat dengan lebih detail, salah satu provinsi di Pulau Kalimantan, di sini kita lihat Provinsi Kalimantan Timur, lahan-lahan yang mengalami kebakaran itu jumlahnya sangat luas, ya, dengan intensitas lebih dari 80% terbakar, terutama di daerah-daerah dengan tanda merah di sini, ya. Gambar berikut memperlihatkan proses penebangan pohon di hutan, terutama di lahan gambut, ya. Lalu juga ini merupakan kegiatan pembentukan kanal-kanal untuk persiapan pembukaan lahan untuk tanaman sawit, ya. Ini diperlihatkan dengan tanda merah di sini. Mengingat
meluasnya kebakaran hutan dengan intensitas yang parah dan terjadi setiap tahun, bahkan saat tidak terjadi peristiwa El Nino sekalipun, maka kita perlu meninjau penyebab kebakaran hutan dari kacamata ekologi politik. Yang pertama, kita melihat dominasi konglomerat. Nah, dominasi para konglomerat pada industri sekaligus birokrasi membuat kelompok pengusaha ini memiliki hubungan yang erat dengan politisi sehingga seringkali kebal hukum. Pada tataran kebijakan, terjadi kegagalan dalam menentukan standar manajemen pengelolaan hutan. Ini yang kemudian menyebabkan hampir 75% kawasan Indonesia didefinisikan sebagai kawasan hutan, sementara ada sekian orang manusia yang tergantung pada kawasan tersebut menjadi terganggu hak dan sistem penghidupannya. Dari sisi manajemen teknologi pengelolaan alam, Indonesia masih kurang dalam hal memprediksi misalnya kapan musim kemarau panjang akan terjadi dan bagaimana merespon situasi alam yang demikian. Dampak dari kebijakan pengelolaan hutan yang tidak pro terhadap lingkungan atau konservasi, kita bisa lihat pada peta berikut. Di sini peta menampilkan satu situasi di mana terjadi tumpang tindih antara izin konsesi pertambangan, dalam hal ini konsesi tambang mineral dan batu bara, juga ada konsesi tambang minyak dan gas, dengan lahan-lahan yang didefinisikan sebagai lahan kehutanan. Ya. Di sini lahan kehutanannya ada yang dalam bentuk hutan alam, dalam bentuk HTI, bahkan juga izin usaha untuk pengelolaan perkebunan. Ini adalah foto yang memperlihatkan limbah sisa pertambangan. Ya. Ini adalah lumpur yang kita bisa temukan di Kabupaten Timika. Situasi ini adalah yang paling dekat dengan kita, saya rasa ya. Bagaimana pertanian yang tidak mempertimbangkan aspek konservasi di bagian hulu bisa menimbulkan krisis ekologi di hilir. Ini contoh bagaimana pertanian tanpa menggunakan teknologi terasering ya, ini menyebabkan erosi pada tanah dan kemudian tanah menjadi tergerus dan sedimentasi meningkat, lalu banjir di daerah. Aliran air dari hulu tidak bisa langsung sampai pada muara, tetapi dia mengalami penyempitan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Mereka membangun permukiman pada daerah sepanjang sungai, sehingga ini menghambat laju air di kawasan tersebut. Makin ke hilir, situasi semakin memprihatinkan. Kita bisa melihat perbedaan muara Sungai Cisadane pada masa awal dengan situasi pada gambar sebelah kanan. Pada gambar sebelah kiri atas, kita bisa lihat bahwa muara Sungai Cisadane masih bisa berfungsi sebagai daerah resapan air, nampak dari lahan pertanian yang masih luas dan juga tegakan pohon di sini ya. Namun kita lihat setelah perumahan mewah dibangun dan mengubah landscape pesisir, maka daerah resapan air menjadi hilang. Dan ini menyebabkan banjir di kawasan lain. Selain pembangunan kawasan permukiman yang tadi telah saya sebutkan, resapan air juga berkurang akibat timbunan sampah plastik yang menutup resapan air tanah. Ini sekaligus membunuh jasad klenik yang berfungsi sebagai dekomposer ekosistem. Efeknya bisa dipastikan, selain banjir, juga akan muncul ancaman penyakit.
Berikut adalah gambaran krisis ekologi alamiah yang diperparah oleh perilaku manusia. Peristiwa tsunami adalah peristiwa alam sebagai akibat pergerakan lempeng bumi. Sampai saat ini belum ada ahli yang bisa memprediksi kapan tsunami terjadi. Tapi jika kita telisik lebih jauh, tingkat kerusakan yang terjadi di daerah Aceh juga sebagai akibat dari manajemen pengelolaan lingkungan dan tata kota. Struktur ruang kota Banda Aceh sebelum tsunami adalah tipe konsentris yang terlihat dari pemusatan aktivitas dan kepadatan baik penduduk maupun bangunan pada kawasan pusat kota. Juga disebutkan bahwa struktur kota demikian itu menciptakan banyak lorong dalam tanda kutip yang menjadikan alur air makin deras meluncur menjauh dari kawasan pesisir. Ini adalah gambaran tentang krisis ekologi yang disebabkan karena ulah manusia. Ini menceritakan bagaimana banjir Sungai Bohorok tahun 2003 sebagai akibat dari penebangan hutan di kawasan hulu yang kemudian menyebabkan banjir bandang dan menghancurkan kawasan permukiman di daerah hilir. Situasi yang sama ini juga pernah terjadi di Cigudeg ya, awal tahun 2020. Anda bisa lihat di situ permukiman banyak yang hanyut, bahkan juga kendaraan-kendaraan beberapa di antaranya juga hanyut. Nah, ini gambaran real bagaimana hulu dan hilir ini memiliki keterhubungan yang sangat erat. Berikut adalah referensi yang bisa Anda baca untuk melengkapi pemahaman terkait konteks isu krisis lingkungan di aras lokal. Anda bisa baca di sini juga bisa menjadi bahan untuk berdiskusi.